Jadi kujang satu itu Prabu Siliwangi. Baik. Dan kujang dua itu Prabu Kian Santang. Itu cerita rakyatnya atau cerita orang tuanya. Ada cerita mitosnya di masyarakat itu, katanya ini tepatnya angker. Baik, selamat datang kembali di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Baik teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya teman-teman. Masih berada di kawasan Sukabumi teman-teman. Kali ini Lemira ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama melihat sebuah situs yang bernama Situs Batu Kujang. Seperti apakah tempat itu? Karena nanti menurut informasi ada beberapa kisah atau legenda yang sangat menarik yang ingin kami bagikan kepada teman-teman di rumah. Tapi sebelum kami berangkat, tak lupa kami terus mohon support, dukungan dan doa dari teman-teman, terutama yang belum melakukan subscribe. Silahkan tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mempunyai informasi seputar tempat bersejarah, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang ingin membagikan pengalaman misteri teman-teman kepada kami, silahkan DM kami di Instagram di @legenda_misteri_sejarah. Baik teman-teman, saya Ferdi, di belakang kamera ada Indra. Mari ikuti terus perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah Lemira. Badeka iya, badeka kanan ka situs. Rangkeun tanya deh di situ. Ada bukti. Oh, ada bukti jalanannya. Tanya deh. Genda tanya deh bisa lewat ke situ. Mohon. Kena lurus we itu tuh. Oh, Kan menap jalan raya. ngandas. Balikin ke kanan. Ya. Nonya, Pak Bun nonya. Assalamualaikum. Pak, badeka situs apa di mananya? Batu Kujang. Kadunya. Jambatan kanan. Oh, jambatan ke kanan. Nuhun, Pak. Enggak, Assalamualaikum. Di jembatan eta ke kanan ya? Ya. Oh nya, siap. Pak nuhun, Pak. Mungkin dipilakin belok kiri. Oh ya, nuhun, Pak. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu nih karena udah zuhur ya, sambil nyari tempat. Belum ketemu sama Indra. Pada bakso, Bang. Masuk. Baik di sih ya. Di dia we. Bihun sayur. Biji, Indra. Mie koneng. Mie koneng sama jeung dia sayur gitu. Tengah bieu sayur. Kang, ai desa Tenjolaya Girang paling mana, Kang? Desa Tenjolaya Pak, handap, Pak. Oh, ka handap. Oh, ini desa Cipari. Lamun kampungna, kampung Tenjolaya Girang? Pasir. Kalur. Oh, Dina di pasir. badai ka kampung Tenjolaya Girang, ka situs Batu Kujang. Oh, kalur. Oh iya. Lebih kene. Oh, lebih kene. Set. Mun mangga. Aya setengah jam di dieu. Aya setengah jam 5. Buset. Kalau tadi mah faktor karena Teu tiasa motor henteu? lantai mau kembali ke biasa. Oke teman-teman, sekali lagi ini kita harus tanya ke warga sekitar ya untuk lokasi situsnya. Ini saya masih belum ketemu tanda-tandanya. Tadi sih udah ada beberapa pelang yang nunjukin bahwa jalannya udah benar ke sini. Ntar kita tanya dulu coba. Punten, badai ka situs apa paling mananya? Ka kanan. Oh nya nuhun. Anya nuhun. Nya nuhun, Pak. Kanan. Kaluhur itu tuh.
Tuan? Ya, nuhun Pak. Oh ya, ternyata kita harus belok kanan teman-teman. Sana tuh ke atas. Tuh teman-teman, ini samping kanan saya kebun tomat. Udah mulai pada matang tomatnya. Ini cabai nih masih pada hijau cabainya. Tuh. Kayaknya karena ini datarannya cukup tinggi, jadi mayoritas mungkin warga sekitar memanfaatkan lahan ini untuk pertanian ya teman-teman. Nah ini juga udah mulai ada batu-batu nih. Ini menandakan bahwa kita mungkin sebentar lagi sampai ya ke situs. Sana terlihat Indra sudah cukup jauh bawa motor. Pemandangannya lumayan bagus teman-teman. Masya Allah, lihat masih hijau-hijau. Ini bisa buat healing ya. Ini sekalian libur lebaran kita kunjungan ke situs. Gimana teman-teman suasana lebarannya, mudiknya gimana? Lancar, mudah-mudahan selamat ya sampai tujuan. Silaturahmi, kumpul bersama keluarga. Yang punya saudara jauh pasti udah pada mudik ya. Kalau yang deket-deket nggak apa-apa, stay dulu aja di rumah karena jalan masih macet juga. Sambil nontonin Lemirah teman-teman. Nih mata air ya. Sini kayaknya sumber air melimpah juga, bersih airnya. Ada 2 jalan. Tadi sih infonya turun ke bawah. Kita coba ambil jalan yang kiri dulu aja. Nah tadi ditanami tomat sama cabai ya. Ini kalau yang sekarang ini adalah ini kebun terong ungu ya teman-teman. Nih itu ada saung. Ini kalau hujan lumayan nih jalannya. Oke teman-teman, saya sambil nyari jalan, stay terus teman-teman. Nah oke teman-teman, di depan kita sudah ada jembatan ya, jalan yang bakal kita lewatin. Ini di bawahnya sungainya udah mulai kering ya, mengering, entah ini karena musim kemarau atau memang kondisi sungainya kering udah lama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyebrang. Lihat di arah hulu juga sama kering, gak ada air sama sekali. Begitupun nih di hilir ya. Ini depan kita udah ada gapura nih teman-teman, gapura situs Batu Kujang ya. Kita udah sampai. Nah ini dia. Ini depan kita juga udah ada nih satu bongkah batu yang besar ya. Ya seperti tempurung kura-kura terbalik. Ini udah mulai banyak batu-batu. Nih gerbang situsnya udah kelihatan. Batu Kujang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita lanjut, kita jalan ke atas. Ini berbeda dengan situs Batu Gores yang ada di Desa Kutajaya ya. Ini keadaannya lebih sepi karena masuk hampir ke lereng ya, lereng atau ke bukit atau ke gunung. Ya, kita udah sampai. Baik teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah sampai di lokasi tujuan kita, yaitu di situs Batu Kujang ya Bah ya, Batu Kujang. Alhamdulillah ini di samping saya sudah ada Abah Wawan ya Bah ya, selaku juru pelihara dari situs ini. Kumaha Abah, damang Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon Bah, saya atur kenuhun Bah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menemani kita
menggali sedikit informasi mengenai situs yang cukup terkenal ya di kawasan Cicurug atau Sukabumi ini, Abah ya. Baik, baik Abah. Nah, Abah, ini di lokasinya itu di kampung apa sih namanya ini, Bah? Jadi ini situs ini lokasinya ada di Kampung Tenjolaya Girang, Desa Cisaat, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Jadi ini di bawah kaki Gunung Salak. Oh, di bawah kaki Gunung Salak ya. Iya. Jadi ini sudah kabupatennya sudah Kabupaten Sukabumi ya, Abah ya. Sukabumi, ini perbatasan Bogor Sukabumi. Perbatasan Bogor Sukabumi, baik Abah. Nah, Abah, punten, pertama yang ingin kami tanyakan tadi kan di depan itu kita ketemu beberapa plang ya, Bah. Iya. Nah, kalau di depan kenapa Bah dikasih namanya itu batu kursi, Bah? Sebetulnya ada semuanya gitu. Oh, ada. Jadi di depan sana kan tadi pas gang yang mau masuk itu kan situs Betul. Batu Kujang ya. Betul. Kemudian pas arah ke sana yang mau ke sininya itu Betul. ada pelang lagi situs Batu Kursi. Batu Kursi. Sebetulnya satu lagi ada di sebelah sana cuman rusak, mungkin rusak karena itu rusak Alam ya, terus, faktor alam ya. Alam atau ketiban pohon atau apa gitu. Jadi rusak hilang gitu si pelangnya itu. Itu sebetulnya ada satu lagi situs Garuda Ngupuk. Oh, ada. Ya, memang kadang-kadang si pengunjung ini banyak yang menanyakan gitu karena kok namanya berubah-berubah setiap gang gitu ya. Ya betul, Bah. Sebetulnya Betul. itu bukan berubah setiap gangnya tapi satu arah dari sini gitu. Ini kan area situs Batu Kujang ya. Iya. Nah, naik ke atas lagi ke arah sana, ke arah utara menuju Gunung Salak. Nah, di situ ada Batu Kursi itu. Nah, naik lagi lebih tinggi lagi ke atas sana, ke arah Gunung Salak juga itu ada situs Garuda Ngupuk. Oh, Garuda Gitu. Ngupuk. Ya, sebetulnya jadi memang satu arah lah dari sini gitu atau satu lokasi Satu gitu. lokasi ya. Cuman berbeda tempat gitu. Berbeda wilayah ya. Beda wilayah atau beda tempat gitu. Tapi satu lokasi atau satu area lah gitu. Baik, baik Abah. Oh, paham. Nah, Abah, ini kan kalau kita sekarang di lokasi Batu Kujang ya, Bah. Iya. Nah, kalau ini sebetulnya kalau zaman dulunya ini tempat apa sih, Bah, ini tuh? Kalau menurut hasil penelitian kepurbakalaan itu ya, kebetulan saya sebagai juru pelihara yang ditugaskan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten yang ditugaskan sebagai juru pelihara di sini. Sebetulnya sebelum menjadi sebelum diangkat jadi juru pelihara juga sudah merawat ini secara sukarela gitu ya. Baik. Bahasa di kampungnya karena Allah lah Karena gitu. Allah. Sambil berkebun di sini, tapi setelah diangkat menjadi juru pelihara, saya di sini dulu kan sambil tanaman-tanaman itu lihat buah-buahan sayur, gitu ya, ya. sayur gitu. Tapi sekarang karena dari tahun 96 kalau nggak salah sudah mulai masuk diangkat jadi juru pelihara, mulailah di situ ditanam bunga, ditanam rumput gitu. Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai sekarang tertatalah seperti ini. Bahkan orang-orang pengunjung sekarang ke sini menyebutnya taman purbakala gitu. Taman Karena purbakala. memang seperti taman. Betul. Alhamdulillah sampai saat ini sudah tertata seperti ini. Oh, jadi Abah itu bertugas di sini diangkat sebagai juru kuncinya resmi itu dari tahun 96 ya. 96. Padahal dari 96 ke belakang pun Abah sudah merawat tempat ini secara sukarela ya. gitu. Baik. Nah, Abah betul kan ini dilihat dari kondisi lingkungan memang seperti taman ya. Ini kalau untuk bentuk taman ini memang dari dulu seperti ini atau memang dirapikan, Kalau Bah? memang posisinya memang sudah seperti ini ya. Si tanah-tanahnya posisinya sudah seperti ini, cuman dulu ditanamin tanam sayuran, palawija ya, Bah. Ya, palawija lah. Palawija, mohon Tapi posisi tanahnya sudah seperti ini, seperti kita kalau lihat dari bawah sana ya, dari arah selatan ke utara ke sini itu ada terlihat punden-pundennya, undak-undakan ya. Undak gitu. Dan bukan mungkin ya kalau kita lihat intinya ini Batu Kujang ini. Baik. Jadi mungkin dulu pusatnya ini gitu. Ini ya. Tempat kalau dulu mah disebutnya tempat pemujaan ya. Tempat pemujaan ya. Terus sekarang bahasanya tempat peribadahan. Tempat gitu. peribadatan. Kayak begitu. Betul begitu, Bah. Nah, Bah, ini kan saya lihat ada dalam satu lokasi ini ada beberapa gundukan ya. Iya. Nah, masing-masing gundukan itu ada nama-namanya nggak, Bah? Atau hanya satu wilayah aja ini Batu Kujang gitu? Sebetulnya ada namanya, cuman jenisnya sama ya. Kalau misalkan ini
yang dikenal di masyarakat ini batu jolang. Oh, ini batu jolang. Batu jolang ini yang dikenal masyarakat batu jolang ini bendanya. Baik. Sebetulnya ini kalau untuk kepurbakalaannya ini dolmen. Dolmen ya. Itu lebih kepada meja. Meja ya, meja batu persembahan biasanya. Batu kujang ini juga terkenal juga ya, disebutnya kujang satu. Tapi karena sebetulnya ini menhir. Menhir ya. Tapi karena bentuk menhirnya seperti sebelah kujang gitu ya. Seperti sebelah kujang, maka disebutlah batu kujang. Batu kujang. Sebetulnya itu menhir kujang. Menhir kujang ya. Ya, Oh, jadi seperti ini yang kita dudukin juga ini ada namanya. Ini batu halu dan ini batu lesungnya. Mungkin ini lesung tempat. Ini mungkin dolmen juga. Dolmen ya. Dolmen juga, iya. Baik Ya. Abah. Oh, baik ya. Jadi memang yang menjadi ciri khas di sini yang utamanya ini ya batu kujang satu ya. Yang utamanya atau utama. yang intinya kujang ya. satu ini, tapi ada dua nama dan ada dua benda, yaitu gitu. kujang satu sama kujang dua yang di sebelah sana. Nah, kembali kepada cerita sepuhnya ya, cerita orang tuanya atau cerita rakyatnya. Jadi kujang satu itu Prabu Siliwangi dan kujang dua itu katanya Prabu Kian Santang. Itu cerita rakyatnya atau cerita orang tuanya. Cerita orang tua ya, turun temurun ya. Ya, tetapi kembali lagi kalau kepada hasil penelitian oleh para ahli arkeolog maupun BPCB Banten ya. Kebetulan kami juga sebagai juru pelihara dari BPCB Banten. Nah, ini hasil ekskavasinya ini peninggalan prasejarah. Oh, prasejarah. Zaman tradisi megalitikum. Baik. Oh, jadi menurut hasil penelitian masih zaman eranya prasejarah ya. Prasejarah. Jadi lebih tua lagi. Lebih tua lagi ya, betul. Nah, cuman memang sih menurut informasi biasanya kalau pada saat era megalitikum terus ditemukan lagi oleh masa setelahnya biasanya suka digunakan oleh kerajaan itu ya untuk tempat suci mungkin, maksudnya ya biasanya. Istilahnya regenerasi, setiap generasi itu mereka tetap melestarikan peninggalan itu. Seperti contoh kita dan juga pemerintah ya, kan oleh pemerintah juga dilindungi, masyarakat terus melestarikan kan seperti itu. Jadi mungkin tetap dari zaman prasejarah sampai ke sejarah sampai ke perkembangan kerajaan itu tetap sampai sekarang kita tetap ini dilestarikan. Dilestarikan ya. Karena ini peradaban atau peninggalan peradaban tertua atau pertama mungkin bisa. Baik Abah. Nah, Abah punten. Nah, untuk lokasi ini sendiri ini lebih ke dulunya itu lebih ke ditemukan atau memang dikeramatkan oleh warga sekitar atau mungkin tahun ditemukannya hafal nggak warga sekitar, Bah? Jadi kalau cerita awal ditemukannya memang ada dua versi juga. Ada dua versi. Iya. Dulu sebelum ada yang rawat atau sebelum saya rawat atau bapak saya sebagai Abah Uci yang pertama merawat ini juga sebelumnya belum ada yang rawat. Oh, belum. Tapi ada cerita mitosnya di masyarakat itu katanya ini tempatnya angker gitu. Oh, gitu. Kalau misalkan orang kesini katanya sakit. Iya. Gitu. Dan kalau untuk penemuan itu memang dari dulu pun ini tahu gitu ya bahwa masyarakat itu ada benda-benda seperti peninggalan di sini gitu. Tapi ya tadi itu kembali kepada cerita orang tuanya bahwa ini tempat ini dikeramatkan gitu. Dikeramatkan. Tapi kalau saya perhatikan kembali gitu ya, kembalikan kepada situs, kenapa dikeramatkan? Karena tujuannya memang itu juga walaupun dikeramatkan juga tujuannya untuk kelestarian. Kenapa kok bisa dikeramatkan? Karena kalau yang namanya keramat itu kan orang nggak berani yang mengganggu, nggak berani merusak gitu. Jadi kan keramat itu kan gitu. Jadi tujuannya untuk kelestarian juga sih sebetulnya gitu. Nah, apalagi sekarang udah ada dari pemerintah gitu, ada undang-undangnya sekarang. Alhamdulillah lebih lestari lagi, lebih terawat lagi. Betul, Bah. Nah, kalau yang berkunjung di sini banyak ya, Bah? Kalau untuk sekarang ini apalagi di semenjak awal Covid pandemi sampai ya. Sekarang ini pandemi itu ya memang bahkan sempat ditutup total total tidak boleh ada yang berkunjung. Tapi sekarang udah mulai kondusif dan alhamdulillah pengunjung hanya baru beberapa orang saja dari mulai hari ini dan kemarin. Kayak inilah ya, pengunjung-pengunjung ini kan sudah mulai berdatangan gitu. Karena mungkin juga belum banyak yang berkunjung ke sini karena memang sekarang ini kan lebih banyak ke pantai dulu gitu. Betul. Nah, mungkin nanti setelah itu baru mungkin berkunjung ke tempat-tempat jarah gitu atau tempat-tempat situs gitu. Nah, kalau di sini Bah punten kalau untuk pengunjung sebelum masa pandemi ya atau beberapa tahun ke belakang dari mancanegara ada nggak Bah ke sini Bah?
Ada, cuman nggak banyak. Nggak banyak hanya ya. beberapa orang aja lah, dari misalkan dari Belanda atau Di dari Belanda ya. iya kayak gitu, dari luar negeri adalah gitu, tapi nggak banyak gitu. Baik, Tapi baik, sudah Abah. ada gitu. Sudah ada ya. Baik, baik Abah. Nah, Bah, satu pertanyaan lagi ini, Bah. Tadi pas saya perjalanan ke sini, saya pun membaca di salah satu pangkalan ojek ya, nama paguyubannya itu pangkalan ojek apa, Garuda Ngupuk ya. Nah, barusan Abah juga kan menceritakan tentang ada salah satu tempat Garuda Ngupuk ya, Bah. Sebetulnya Garuda Ngupuk itu ada artinya nggak sih, Bah? Atau kan kalau secara bayangan saya Garuda Ngupuk berarti Garuda atau Raja Wali yang lagi diam lah gitu ya. Ada artinya nggak, Bah? Ngupuk kan, Ngupuk kalau ya. ngupuk itu kan bahasa Sundanya lagi Depak lah lagi gitu, Pak. depak, atau lagi kalau mungkin kalau di binatang yang lain kayak mandi gitu Mandi, ya. Nah, betul, ngupuk itu betul. kan kayak mandi gitu. Betul. Tapi di tanah kan, di tanah Betul. kering gitu ya. Betul. Memang kenapa disebut situs Garuda Ngupuk? Sebetulnya kalau peninggalannya sama seperti ini, menhir. Sama menhir ya. Cuman ada satu menhir yang menyerupai dengan sebilah kayak, bukan sebilah, kayak paruh gitu ya, kayak paruh gitu. Baik, Tetapi itu sebetulnya menhir, peninggalan masa prasejarah, tetapi dikeramatkannya itu oleh masyarakat atau cerita orang-orang tuanya. Itu dikeramatkannya itu katanya keramat, pasir keramat Garuda Ngupuk. Oh, gitu. pasir keramat Garuda Iya, Ngupuk. Oh, gitu. jadi Karena kalau kita berbicara Garuda kan, Garuda itu kan burung Garuda atau Betul. Raja Wali, atau Betul. misalkan kalau kepada kenegaraannya itu kan lambang negara. lambang gitu ya, negara, lambang betul. negara, gitu. Betul, Abah. Baik, Abah. Baik, Abah, alhamdulillah ya teman-teman, dengan kita silaturahmi ke Abah, berkunjung di sini, bertambah lagi wawasan kita tentang informasi ini dan informasi sejarah yang lain. Tak lupa mungkin Abah itu aja cukup, Bah, untuk pertanyaannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Abah Wawan yang sudah menyempatkan untuk menemani kita, memberikan informasi, memberikan ilmu kepada kita. Tak lupa teman-teman, kita doakan Abah, semoga Abah diberikan umur yang panjang, disehatkan, dibanyakan rezekinya ya, Bah ya, agar Abah bisa terus istiqomah menjaga tempat ini ya, Bah ya. Nah, baik, nanti teman-teman di video berikutnya kita akan ngobrol dengan sepuh ya, dengan Abah Uci. Yang pertama di sini. Dia juru pelihara sini ya, Bah ya. Kalau Abah dulu juru pelihara, sekarang disesepuhkannya atau ada juga yang bilang kuncen gitu. Oh, tapi gitu. ya, apalah itu sebuah panggilan. Panggilan ya. Tapi Baik. sebetulnya memang Jupal juga. Jupal juga ya. Kalau untuk Abah sekarang berapa tahun usianya, Bah? Kalau Abah itu mungkin sekitar 95-an. 95 ya. 95 usianya. Baik, Tapi baik. alhamdulillah Abah masih sehat, Masih masih jag-jag kuat ya. berjalan, masih bisa di sini gitu. Iya, saya juga ketemu. Wah, Abah luar biasa. Iya, alhamdulillah. Nah, baik teman-teman, pasti teman-teman penasaran, kita nanti bisa langsung lihat di video berikutnya ya. Kita akan ngobrol dengan Abah Uci. Sekian dari kita. Terima kasih yang udah nonton dari Wampa Beres. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam legenda misteri dan sejarah Lemira. Abah, turun Abah.